Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English time now with Miss Desi. Sekarang waktunya belajar bahasa Inggris dengan Miss Desi. Today we will study about singular and plural noun. Hari ini kita akan belajar tentang kata benda tunggal dan jamak. Di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu memahami tentang singular and plural noun. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Apa sih singular and plural noun itu? Nah, yuk kita bahas. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia, singular itu artinya tunggal atau benda tunggal. Kalau plural itu artinya jamak atau benda jamak. Kalau jamak ini bendanya lebih dari satu. Coba kita perhatikan sama-sama. Ini ada gambar kelinci. Kalau singular itu kelincinya cuma satu, sedangkan plural kelincinya ada dua. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris, lebih dari satu itu disebut banyak. Jadi hitungannya lebih dari satu. Mau 2, 3, 4, 1000. Nah, pokoknya itu termasuk ke dalam plural atau jamak. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Student Miss sudah bisa bedain kan perbedaan singular and plural? Bisa ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang pertama kita bahas singular noun dulu ya. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan benda tunggal atau singular itu ditandai dengan huruf E. Hurufnya cuma A saja ya, atau N, A sama N. Itu dibaca N ya. E sama N ini memiliki makna yang sama, yaitu bisa seorang, seekor, sebuah, atau apapun itu yang memiliki makna satu benda gitu ya. Nah, sekarang kita bahas nih, bedanya apa sih ya E sama N itu, padahal artinya sama. Nah, jadi bedanya adalah dari huruf yang ada setelah E dan N ini. Nah, jika ada kata benda yang diawali huruf vokal A, I, U, E, O, maka yang digunakan adalah N, bukan E. Sementara E ini digunakan jika E bertemu dengan kata benda dalam bahasa Inggris yang tidak diawali dengan huruf vokal atau selain dari huruf vokal tadi A, I, U, E, O. Oke, biar tambah paham, Miss kasih contohnya ya. Contoh yang pertama, a fish. Nah, kenapa pakai E? Karena kata fish diawali dengan huruf F, dan F ini bukan termasuk ke dalam huruf vokal. Nah, untuk contoh yang kedua ada an elephant. Kata elephant diawali dengan huruf E kan? Huruf E itu termasuk huruf apa? Huruf E termasuk huruf vokal. Jadi menggunakan N ya, bukan pakai E. Gimana? Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut ya sekarang. Kita bahas plural atau benda jamak. Nah, dalam bahasa Inggris itu tidak seperti bahasa Indonesia untuk menyatakan benda lebih dari satu atau jamak ya. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan untuk menyatakan kursinya ada banyak, berarti kan kursi-kursi gitu ya. Kalau anaknya ada banyak, jadi anak-anak gitu. Jadi dilakukan pengulangan kata. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu tidak seperti itu. Misalnya nih, untuk mengatakan rumah-rumah dalam bahasa Inggris bukan berarti jadi house-house. Nah, nanti kita bahas gimana caranya ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu menunjukkan bahwa benda itu banyak, maka ditambahkan imbuhan di akhir kata benda tersebut ya. Ada ditambahkan dengan ES, IES, dan ada juga ditambahkan S.
Nah, ketentuannya seperti apa saja, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita bahas dari yang ditambahkan ES dulu, karena yang paling banyak ketentuan ES ini ya. Nah, yang ditambahkan imbuhan ES ini adalah kata benda yang berakhiran huruf O, SH, CH, S atau SS, atau X. Nah, jadi kalau misalnya ada kata benda dalam bahasa Inggris yang berakhiran salah satu dari huruf yang kelima ini, untuk merubahnya ke benda jamak, kalian tinggal tambahkan ES di belakang kata tersebut. Seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang berakhiran huruf O. Contohnya potato, jadi potatoes. Brush jadi brushes. Branch jadi branches. Dress jadi dresses. Box jadi boxes. Jadi ES ini dibacanya is gitu di akhir katanya. Jadi bacanya jangan dresses atau boxes. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi membacanya dresses atau boxes. Jadi di belakangnya ada is gitu. Gimana? Paham ya? Oke, kita lanjut yang kedua, imbuhan IES. Nah, untuk yang ditambahkan dengan imbuhan IES, itu ketentuannya jika ada kata benda yang diakhiri huruf Y, tetapi sebelum huruf Y ini adalah huruf konsonan, maka huruf Y-nya berubah jadi IES. Biar gak bingung, Miss kasih contohnya ya. Nah, di sini ada contoh kata benda yang ditambahkan imbuhan IES di belakangnya. Nah, ada baby jadi babies, country jadi countries, story jadi stories, lady jadi ladies. Nah, coba kalian lihat dan perhatikan dari 4 kata di sini. Baby, country, story, dan lady itu di belakang katanya ada huruf Y. Tetapi sebelum huruf Y itu ada huruf konsonannya ya. Jadi, untuk merubahnya ke bentuk jamak, tinggal diganti Y-nya menjadi IES. Jadi Y-nya hilang, kemudian diganti dengan imbuhan IES gitu. Nah, coba kita perhatikan sama-sama contoh-contoh kata benda yang ini di belakang katanya sama-sama ada huruf Y kan? Sama seperti contoh yang tadi. Tetapi dilihat lagi, sebelum huruf Y ini apakah huruf konsonan atau bukan? Bukan kan? Memang, di beberapa kata benda ini juga diakhiri dengan huruf Y di belakang katanya. Tetapi sebelum huruf Y-nya bukan huruf konsonan, melainkan huruf vokal. Jadi tidak berlaku untuk penambahan IES, melainkan cukup menambahkan huruf S atau imbuhan S di belakang kata-kata benda ini untuk merubahnya ke bentuk jamak atau ke bentuk plural. Seperti itu. Nah, jadinya seperti ini, tinggal ditambahkan S saja di belakang katanya, gitu. Jadi untuk yang penambahan imbuhan S ini lebih gampang sih sebenarnya. Kalian tinggal menghafal dan mengingat untuk penambahan imbuhan ES dan IES, yang tadi sudah Miss jelaskan gitu. Selain itu semua, tinggal ditambahkan S saja di belakang katanya, untuk merubah ke dalam bentuk jamak. Nah, gampang kan? Oke, di sini Miss kasih lagi ya beberapa contoh kata benda yang cukup ditambahkan imbuhan S untuk merubah ke bentuk jamak atau ke bentuk plural gitu. Nah, itu semua merupakan penjelasan mengenai singular and plural noun. Miss rasa kalian sudah paham dan sudah mengerti mengenai bedanya singular and plural noun. Untuk tugas, kalian tentukan penggunaan e atau en pada 5 kata di bawah ini. Kemudian kalian tentukan penggunaan s atau ies pada 5 kata di bawah ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmu yang kalian gapai, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.